Saya berdiri di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang sesak oleh wartawan dan kamera berkedip tanpa henti, tangan Rani dingin dan gemetar dalam genggaman saya. Di depan hakim yang menatap tajam serta ratusan pasang mata yang sudah siap menghakimi, oto-oto kami yang bocor dari kecelakaan mobil malam itu akhirnya menjadi bukti utama dalam kasus skandal perusahaan, dan bisik-bisik penyimpang mulai terdengar lagi seperti dulu di bangku sekolah. Semua berawal dari malam itu ketika mobil kami tergelincir di jalan tol akibat hujan deras. Rani yang saat itu sedang mengemudi karena saya kelelahan setelah rapat panjang. Dan tabrakan kecil itu entah bagaimana membuat ponsel saya terbuka dengan chat pribadi kami yang langsung diambil oleh saksi mata yang ternyata reporter dari media konservatif. Kini perusahaan Asion yang saya pimpin sebagai CEO selama 8 tahun terancam bangkrut karena investor menarik diri satu persatu setelah berita CEO lesbian terlibat skandal kecelakaan menyebar seperti api di media sosial. Keluarga saya di Bandung sudah menelepon pagi tadi. Ayah dengan suara dingin berkata bahwa saya harus segera mengakhiri penyakit ini atau mereka akan memutus segala hubungan. Sementara ibu hanya menangis di belakang dan memohon agar saya pikirkan nama baik keluarga yang sudah turun-temurun terhormat. Rani, gurus yang lembut dan sabar, hanya bisa menunduk di samping saya. Matanya merah karena semalaman kami tak tidur memikirkan bagaimana masa depan kami yang selama 7 tahun kami jaga rapat-rapat kini terbuka lebar di depan seluruh Indonesia. Saya ingat betul bagaimana sejak saya selalu disebut aneh karena menolak semua ajakan kencan dari teman laki-laki. Bahkan guru pernah memanggil orang tua saya karena saya lebih suka menghabiskan waktu dengan sahabat perempuan daripada ikut pesta dansa. Kini di usia 32 tahun, setelah membangun karier dari nol menjadi puncak, satu kecelakaan kecil dan bocornya chat pribadi membuat semuanya runtuh. Hakim memanggil nama saya untuk memberikan kesaksian, dan di saat itu saya harus memutuskan, apakah saya akan menyangkal hubungan kami demi menyelamatkan perusahaan dan reputasi keluarga, atau berdiri tegar dan menghadapi segala konsekuensinya. Rani menatap saya dengan mata penuh ketakutan, tangannya semakin erat, seolah tahu bahwa pilihan saya saat ini akan menentukan apakah kami masih punya masa depan bersama atau tidak. Saya menarik napas dalam, suara saya hampir pecah saat mulai berbicara di depan mikrofon. Yang mulia, oto-oto itu memang benar adanya, dan Rani adalah pasangan saya. Ruangan langsung hening sejenak sebelum gemuruh bisik-bisik dan klik kamera meledak. Saya tahu saat itu perang baru saja dimulai, dan tidak ada jalan kembali. Tekanan dari media sudah terasa. Headline pagi ini berbunyi CEO muda dicap lesbian setelah kecelakaan, perusahaan terancam gulung tikar. Sementara di luar pengadilan demonstran dari kelompok konservatif mulai berkumpul dengan spanduk-spanduk yang membuat perut saya mual. Rani hanya bisa diam, tapi saya bisa merasakan getaran ketakutan dari tangannya. Malam itu setelah sidang pertama, kami pulang ke apartemen kecil di kawasan Kemang yang selama ini menjadi tempat persembunyian kami, tapi kini terasa seperti kandang. Ponsel saya tak henti berdering, saudara-saudara dari Bandung mengirim pesan ancaman, bos investor utama mengancam akan menuntut ganti rugi karena citra perusahaan rusak, dan Rani akhirnya menangis di bahu saya sambil berkata, "Mungkin sebaiknya aku mundur dulu, biar kamu selamatkan karirmu." Itu kalimat yang paling menyakitkan, karena saya tahu kalau saya setuju, itu berarti saya memilih melindungi diri sendiri dan meninggalkan dia sendirian menghadapi badai. Tapi bagaimana saya bisa? Rani adalah segalanya, wanita yang menerima saya apa adanya sejak kami bertemu di acara amal 7 tahun lalu, wanita yang sabar menunggu saya pulang larut malam dari kantor, wanita yang selalu memasak nasi goreng kesukaan saya saat saya stres. Saya peluk dia erat, bisik di telinganya bahwa kami akan hadapi bersama, meski saya sendiri tidak yakin apakah kami kuat. Keesokan harinya, kantor saya dipenuhi reporter yang menunggu di lobi,
karyawan menatap saya dengan campuran iba dan jijik, dan email tuntutan hukum dari kelompok masyarakat adat mulai masuk karena mereka mengklaim perusahaan saya mempromosikan penyimpangan. Setiap keputusan terasa seperti memegang pisau bermata dua. Kalau saya diam saja, perusahaan mungkin selamat tapi Rani akan hancur. Kalau saya lawan, saya mungkin kehilangan segalanya termasuk keluarga yang sudah tak pernah bicara lagi dengan saya. Malam itu saya duduk di balkon apartemen memandang lampu-lampu Jakarta yang tak pernah tidur, bertanya dalam hati apakah keberanian ini layak dibayar dengan harga sebesar ini. Rani tidur di dalam, wajahnya masih bengkak karena menangis, dan saya tahu besok sidang lanjutan akan semakin berat. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidup saya merasa bahwa diam selama ini justru yang membunuh kami pelan-pelan. Sidang lanjutan berlangsung lebih sengit dari yang saya bayangkan. Hakim meminta bukti tambahan mengenai hubungan kami dan bagaimana itu memengaruhi operasional perusahaan. Sementara pengacara pihak lawan terus menekan dengan pertanyaan-pertanyaan pribadi yang membuat Rani hampir pingsan di kursi saksi. Apakah benar Anda dan terdakwa memiliki hubungan intim yang melanggar norma agama dan adat istiadat Indonesia? Tanya pengacara itu dengan nada penuh ejekan, dan seluruh ruangan menahan napas menunggu jawaban. Saya bangkit berdiri meski pengacara saya melarang, suara saya tegas meski hati bergetar. Hubungan kami adalah cinta yang tulus, bukan kejahatan, dan kecelakaan itu murni musibah, bukan alasan untuk menghancurkan hidup orang lain. Gemuruh protes dari galeri penonton langsung meledak, beberapa orang berteriak hina agama, dan hakim harus mengetuk palu berkali-kali untuk memulihkan ketertiban. Di luar gedung, demonstrasi semakin besar. Spanduk-spanduk berisi kata-kata kasar tentang penyimpangan moral membuat saya sulit bernapas saat kami keluar lewat pintu belakang. Rani memegang tangan saya erat, bisik, aku takut, Nadia, keluargaku di Surabaya sudah tidak mau bicara, mereka bilang aku membawa malu. Saya tahu persis bagaimana rasanya, karena ayah saya kemarin mengirim pesan terakhir, kamu bukan anakku lagi kalau terus begini. Malam itu di apartemen, kami duduk berdua di lantai ruang tamu dengan lampu redup. Rani menunjukkan email dari kepala sekolah tempat dia mengajar yang meminta dia cuti tak tentu waktu karena situasi sensitif. Itu artinya pekerjaannya terancam, mimpi mengajar anak-anak yang dia cintai selama 10 tahun mungkin hilang hanya karena oto kami bocor. Saya peluk dia. Tapi dalam hati saya bertarung hebat antara keinginan melindungi dia dengan mengaku bahwa Otto itu palsu demi menyelamatkan karirnya, atau terus maju dan biarkan badai ini menghancurkan kami berdua. Investor utama menelepon pagi harinya, suaranya dingin, Nadia, tarik pernyataanmu kemarin atau kami cabut seluruh dana, perusahaan ini akan bangkrut dalam sebulan. Saya tutup telepon dengan tangan gemetar, lalu menatap Rani yang sedang menyiapkan kopi di dapur kecil kami. Mungkin aku harus mundur saja, kata saya pelan, tapi Rani langsung memeluk saya dari belakang. Jangan, kalau kamu mundur sekarang, berarti kamu menyerah pada orang-orang yang membenci kita sejak dulu. Dan aku tak mau cinta kita dibangun di atas kebohongan lagi. Kata-katanya membuat saya menangis untuk pertama kalinya sejak sidang dimulai. Saya ingat masa kecil di Bandung ketika ibu selalu memaksa saya pakai rok panjang dan belajar memasak karena nanti jadi istri yang baik, sementara saya diam-diam menulis surat cinta untuk teman perempuan di kelas. Semua itu terasa seperti kutukan yang kini meledak di usia dewasa. Berita di televisi pagi ini semakin gila, ada talkshow yang mengundang ustadz untuk membahas bahaya lesbianisme di kalangan profesional muda, dan nama saya disebut berulang kali sebagai contoh buruk. Karyawan di kantor mulai mengundurkan diri, email ancaman masuk ke inbox saya setiap jam, dan bahkan tetangga apartemen mulai memandang kami aneh saat kami keluar belanja. Rani mencoba tetap kuat, dia memasak makan malam sederhana seperti biasa, tapi matanya kosong, seolah sedang mempersiapkan diri untuk kehilangan segalanya.
Saya duduk di meja makan, memegang tangannya, dan untuk pertama kalinya kami bicara tentang rencana kalau semuanya hancur, pindah ke kota kecil di Jawa Tengah, mulai hidup baru dengan nama samaran. Tapi keduanya tahu itu hanya mimpi karena media tidak akan pernah lupa. Malam itu kami tidur berpelukan, tapi tidur saya gelisah, mimpi buruk tentang ayah yang mengusir saya dari rumah dan Rani yang pergi meninggalkan saya sendirian di pengadilan. Keesokan paginya, pengacara menelepon dengan berita buruk, ada tuntutan pidana baru dari kelompok masyarakat yang mengklaim kami mempromosikan secara terbuka melalui oto yang bocor, dan ancaman penjara hingga 2 tahun menggantung di atas kepala kami. Saya tatap cermin di kamar mandi, wajah saya pucat dan lingkaran hitam di bawah mata, bertanya dalam hati apakah semua perjuangan ini layak. Tapi saat Rani memeluk saya dari belakang dan bisik kita lawan bersama, saya tahu saya tak bisa mundur lagi. Sidang berikutnya dijadwalkan minggu depan, dan kali ini kami harus hadapi saksi dari keluarga yang mungkin dipanggil untuk bersaksi melawan saya. Tekanan semakin berat, tapi di tengah itu semua, cinta kami justru semakin kuat, meski setiap hari terasa seperti berjalan di atas tali yang semakin tipis. Minggu berlalu seperti mimpi buruk yang tak berakhir. Sidang ketiga menjadi titik balik ketika ayah saya sendiri muncul sebagai saksi untuk pihak penggugat. Suaranya dingin saat mengatakan di depan hakim bahwa saya sudah rusak sejak kecil dan membawa malu bagi keluarga. Rani menangis diam-diam di samping saya, tangannya mencengkeram lengan saya seolah takut saya akan runtuh. Saya hanya bisa duduk diam, air mata mengalir tanpa suara, karena di dalam dada saya ada campuran marah dan sedih yang tak terlukiskan. Pengacara kami berusaha membantah, tapi kerusakan sudah terjadi. Headline malam itu berbunyi, ayah sendiri tolak anak lesbian, tuntut pisah. Malamnya di apartemen, Rani memeluk saya erat dan berkata, "Kamu tak sendirian, aku di sini selamanya." Tapi saya tahu dia juga sedang hancur, sekolahnya akhirnya memecat dia secara resmi dengan alasan menjaga nama baik institusi, dan sekarang dia tak punya pekerjaan lagi. Saya tawarkan dia uang tabungan saya, tapi Rani menolak dengan lembut, "Aku tak mau jadi beban, kita hadapi ini setara." Tekanan dari media semakin gila, ada paparai yang mengikuti kami kemana-mana, bahkan saat kami pergi ke minimarket dekat apartemen untuk beli susu. Investor terakhir mundur hari Jumat, perusahaan saya terpaksa merumahkan separuh karyawan, dan rapat darurat di kantor berubah menjadi tangisan kolektif saat saya jelaskan situasi. Beberapa karyawan mendukung saya secara diam-diam, tapi mayoritas menatap lantai karena takut kehilangan pekerjaan. Di tengah kekacauan itu, saya menerima undangan tak terduga dari sebuah lembaga swadaya masyarakat yang fokus pada hak perempuan. Mereka ingin saya jadi pembicara di seminar nasional tentang perempuan dalam dunia kerja dan stigma sosial. Saya hampir menolak, tapi Rani mendorong saya, "Ini kesempatanmu untuk bersuara, Nadia, jangan biarkan mereka menang." Saya setuju, dan itu menjadi keputusan yang mengubah segalanya. Seminar itu diadakan di hotel mewah di Jakarta. Saat saya naik panggung dengan tangan gemetar, ratusan pasang mata menatap. Saya ceritakan semuanya mulai dari masa kecil hingga skandal kecelakaan dan sidang pengadilan. Suara saya pecah saat bicara tentang ayah yang menolak saya, tapi saat saya sebut nama Rani dan bagaimana dia tetap di samping saya, tepuk tangan kecil mulai terdengar dari beberapa penonton. Selesai pidato, seorang jurnalis senior mendekati saya dan bilang, "Kamu berani sekali, ini bisa jadi awal perubahan." Malam itu Rani memeluk saya dengan bangga, tapi esok paginya berita seminar itu meledak di media. Kali ini bukan hanya negatif, ada yang mulai membahas keberanian Nadia dalam menghadapi diskriminasi. Tapi kelompok konservatif tak tinggal diam, mereka gelar demo lebih besar di depan kantor perusahaan saya, dan tuntutan hukum baru masuk dengan tuduhan penghasutan. Keluarga Rani dari Surabaya akhirnya datang ke Jakarta,
bukan untuk mendukung, tapi untuk memaksa dia pulang dan disembuhkan jadi pesantren. Rani menolak dengan tegas di depan mereka, dan saat pintu apartemen ditutup, dia ambruk menangis di pelukan saya. Aku pilih kamu, Nadia, meski harus kehilangan segalanya. Kata-katanya membuat saya sadar bahwa diam selama ini adalah kesalahan terbesar. Saya mulai aktif di media sosial, posting cerita kami tanpa sensor, dan dukungan dari komunitas perempuan mulai berdatangan meski ancaman juga meningkat. Perusahaan saya hampir bangkrut, tapi saya putuskan untuk reorganisasi total, fokus pada produk yang mendukung perempuan pekerja, dan itu menjadi langkah berani yang mulai menarik investor baru yang lebih progresif. Sidang pengadilan memasuki fase akhir, dan hakim tampak mulai ragu setelah mendengar kesaksian ahli psikologi yang membahas dampak stigma sosial. Tapi tekanan keluarga dan media masih sangat berat, setiap malam kami tidur dengan pintu terkunci dan ponsel dimatikan. Rani mulai mencari pekerjaan baru sebagai tutor priat, tapi banyak orang tua menolak setelah tahu siapa dia. Saya lihat dia semakin kurus, tapi matanya tetap penuh tekad setiap kali memandang saya. Di tengah semua itu, undangan penghargaan nasional tiba secara diam-diam, Woman Ochourage Award dari sebuah yayasan besar, dan nama saya terpilih sebagai penerima. Saya ragu mau terima atau tidak, karena tahu ini akan memicu kontroversi lebih besar, tapi Rani tersenyum lemah dan bilang, ambil, dan ajak aku naik panggung bersamamu. Itu keputusan yang akan mengubah segalanya lagi. Persiapan penghargaan berlangsung di tengah kekacauan sidang terakhir, pengadilan akhirnya memutuskan bahwa kasus kami tidak cukup bukti untuk pidana. Tapi tuntutan perdata dari investor masih menggantung dan perusahaan saya terpaksa menjual aset untuk bayar ganti rugi. Rani kehilangan semua tabungannya untuk biaya pengacara, tapi dia tak pernah mengeluh. Malam sebelum acara penghargaan, kami duduk di balkon apartemen yang sudah terasa seperti rumah terakhir kami. Rani memegang tangan saya dan berkata, apapun yang terjadi besok, aku bangga jadi istrimu. Kata istri itu membuat hati saya hangat, meski secara hukum kami tak pernah menikah resmi karena Undang-Undang Indonesia. Pagi harinya, kami berpakaian formal terbaik, gaun hitam sederhana untuk Rani dan setelan jas putih untuk saya, lalu naik taksi ke ballroom hotel mewah di Sudirman. Saat masuk aula, kamera langsung mengarah ke kami, bisik-bisik mulai terdengar, tapi kali ini ada juga senyum mendukung dari beberapa tamu. Saat nama saya dipanggil untuk naik panggung, tangan Rani gemetar lagi seperti di pengadilan pertama, tapi saya tarik dia pelan dan bisik, kita bersama. Saat kami berjalan berdua ke panggung, seluruh aula yang tadinya ramai tiba-tiba hening, ratusan pasang mata menatap kami, beberapa orang sudah berdiri. Saya terima Troy dari pembawa acara, lalu pegang tangan Rani erat di depan mikrofon, suara saya mantap meski air mata menggenang, penghargaan ini bukan hanya untuk saya, tapi untuk semua perempuan yang berani mencintai apa adanya. Termasuk pasangan saya Rani yang selalu berdiri di samping saya melalui badai terberat. Untuk sesaat tak ada suara, lalu satu orang bertepuk tangan, diikuti yang lain, dan dalam hitungan detik seluruh aula berdiri memberikan standing ovation yang menggema hingga langit-langit. Air mata Rani jatuh, saya peluk dia di panggung di depan semua orang, dan saat itu rasanya semua penderitaan selama berbulan-bulan terbayar. Tapi kemenangan itu tak bertahan lama, karena keesokan harinya media konservatif menyerang lagi dengan headline penghargaan untuk penyimpang, Indonesia kehilangan moral. Dan keluarga saya mengirim pesan terakhir yang memutus hubungan secara permanen. Perusahaan saya mulai pulih pelan-pelan berkat publisitas positif dari acara itu. Investor baru datang dengan syarat kami tetap fokus pada isu perempuan, dan Rani mendapat tawaran mengajar di sekolah swasta progresi yang tak peduli dengan masa lalu. Tapi luka tetap ada, setiap kali saya lihat foto ayah di ponsel, hati saya sakit, dan Rani kadang terbangun malam karena mimpi buruk tentang keluarganya yang menolaknya.
Kami pindah ke apartemen lebih besar di kawasan Stubd, tapi tekanan tak pernah benar-benar hilang, ada email ancaman anonim yang masih masuk sesekali. Suatu malam, setelah makan malam romantis sederhana yang Rani masak, kami duduk di sofa memandang Troy yang kini terpajang di rak, dan saya tanya dia, apakah kamu menyesal pilih aku? Rani tersenyum, matahari terbenam di balik jendela menerangi wajahnya yang cantik. Tak pernah, karena kamu ajarkan aku arti keberanian. Tapi di balik senyum itu, saya tahu kami masih berjuang setiap hari untuk mempertahankan cinta ini di negara yang belum siap menerima. Bulan-bulan berikutnya, perusahaan saya berkembang pesat dengan lini produk baru yang mendukung perempuan pekerja, dan Rani mulai aktif di komunitas guru yang memperjuangkan hak pendidikan inklusi. Kami menghadiri acara-acara kecil di mana orang mulai mendekati kami dan berbagi cerita serupa, membuat kami sadar bahwa kami bukan satu-satunya. Namun, keluarga tetap menjadi luka terdalam. Ibu Rani sekali menelepon diam-diam dan menangis meminta maaf tapi tak berani terbuka. Saya lihat Rani menutup telepon dengan tangan bergetar, lalu memeluk saya lama tanpa kata. Di tengah pemulihan itu, ada ancaman baru dari kelompok radikal yang mengirim surat peringatan ke kantor, membuat kami harus memasang pengamanan ekstra. Setiap keputusan masih terasa berat, seperti saat saya harus memilih antara ekspansi bisnis ke luar negeri atau tetap di Indonesia untuk terus bersuara. Rani selalu menjadi suara hati saya, mengingatkan bahwa kita tak boleh lari dari akar masalah. Malam demi malam, kami saling menguatkan, tangan saling genggam di bawah selimut, berbisik rencana masa depan yang sederhana, rumah kecil di pinggiran kota, mungkin adopsi anak suatu hari nanti meski hukum belum menginginkan. Tapi realitas selalu menyusup, seperti saat berita lama muncul lagi di media setiap kali ada isu nasional. Saya mulai menulis buku tentang perjalanan kami, awalnya hanya catatan pribadi, tapi Rani mendorong untuk diterbitkan. Proses menulis itu seperti terapi, mengingatkan saya bahwa diam dulu adalah kesalahan, dan keberanian meski mahal tetap harus dibayar. Buku saya yang berjudul Cinta di Tengah Badai dimulai mendapat perhatian setelah diluncurkan di toko buku besar di Jakarta. Acara peluncuran dihadiri ratusan orang termasuk banyak perempuan yang datang dengan cerita serupa. Dan Rani berdiri di samping saya sepanjang malam dengan senyum bangga. Penjualan buku itu membantu perusahaan saya pulih total, bahkan ada tawaran kerjasama dari brand internasional yang menghargai cerita kami. Tapi kesuksesan itu datang dengan harga, keluarga saya mengancam akan menggugat karena membongkar aib keluarga, dan Rani mendapat telepon dari saudaranya yang meminta dia berhenti mempengaruhi Nadia. Kami tolak semua ancaman itu dengan kepala tegak, tapi malam-malam masih penuh kecemasan. Suatu hari, saat kami sedang makan siang di Kai Aurit, seorang wartawan muda mendekat dan bertanya apakah kami siap untuk wawancara nasional di televisi. Saya lihat Rani, dia mengangguk pelan, dan kami setuju. Wawancara itu menjadi bom, ditayangkan prime time, dan untuk pertama kalinya kami cerita lengkap di depan kamera tanpa sensor, tentang masa kecil, kecelakaan, sidang, hingga standing ovation di panggung penghargaan. Reaksi publik terbelah, ada yang memuji keberanian kami, ada yang mengutuk, tapi yang terpenting, diskusi nasional tentang hak mulai muncul di banyak orang. Perusahaan saya mendapat boikot sementara, tapi dukungan dari kalangan muda justru meningkat pesat. Rani mulai mengajar lagi di sekolah baru yang lebih terbuka, dan siswa-siswinya sering bertanya tentang cinta yang berbeda. Saya lihat dia pulang setiap hari dengan mata berbinar, dan itu membuat semua perjuangan terasa berharga. Namun, tekanan keluarga tak kunjung reda. Ayah saya meninggal dunia tiba-tiba karena serangan jantung, dan saat pemakaman di Bandung, saya dan Rani datang diam-diam dari jauh, tak diinginkan mendekat. Air mata saya jatuh saat melihat peti jenazah. Rani memegang bahu saya erat, bisik bahwa ayah saya mungkin sudah memakan di akhir hayat.
Kehilangan itu membuat saya semakin sadar waktu tak menunggu, dan saya putuskan untuk secara resmi mendaftarkan perusahaan sebagai pendukung kampanye kesetaraan gender meski tahu risikonya besar. Rani mendukung penuh, bahkan ikut serta dalam rapat-rapat strategi. Bulan-bulan berikutnya penuh dengan pertemuan dengan aktivis, seminar kecil, dan kadang demo damai yang membuat kami lelah tapi bahagia. Suatu malam setelah acara panjang, kami pulang ke rumah baru kami di pinggiran Jakarta, rumah kecil dengan taman kecil yang Rani rawat setiap pagi, dan dia bilang, "Kita sudah selamat, Nadia, meski luka masih ada." Saya peluk dia di bawah cahaya bulan, merasakan kedamaian yang lama hilang. Tapi damai itu terganggu lagi saat ada kasus baru di pengadilan lain yang mirip dengan kami, dan media memanggil saya sebagai saksi ahli. Saya ragu, tapi Rani mendorong lagi, "Kamu harus bersuara untuk mereka yang belum berani." Kesaksian saya di pengadilan itu menjadi viral, dan perlahan undang-undang mulai dibahas tentang perlindungan minoritas. Prosesnya lambat dan penuh drama, tapi kami tak menyerah. Di tengah semua itu, hubungan kami semakin dalam, kami belajar saling mengerti tanpa kata, tangan selalu saling genggam di setiap momen sulit. Keluarga Rani pelan-pelan mulai melunak setelah ibunya sakit dan meminta bertemu. Kami datang ke Surabaya dengan hati berdebar, dan meski tak ada pelukan hangat, setidaknya ada kata ma yang terucap. Itu cukup untuk Rani tersenyum lagi seperti dulu. Perusahaan saya kini menjadi contoh sukses inklusi, karyawan bertambah, dan Rani punya kelas khusus untuk guru tentang keragaman. Tapi kami tahu perjuangan belum selesai, setiap hari masih ada tantangan baru dari masyarakat yang belum siap. Malam ini, saat kami duduk di teras rumah memandang bintang, Rani letakkan kepala di bahu saya dan bisik, "Terima kasih sudah ajak aku ke panggung itu hari itu." Saya cium keningnya, tahu bahwa keputusan berani kami membawa kami ke sini, ke tempat di mana cinta kami akhirnya diakui oleh sebagian dunia. Tahun berlalu lebih cepat dari yang kami kira, perusahaan saya kini menjadi salah satu yang paling dihormati di industri Asion Indonesia karena kebijakan inklusinya. Dan Rani sudah menjadi kepala guru di sekolah barunya dengan program pendidikan tentang penerimaan diri. Kami sering diundang ke acara nasional sebagai pembicara, dan setiap kali naik panggung bersama, saya selalu ingat malam sidang pertama ketika tangan kami gemetar karena takut. Keluarga kami masih terpisah, tapi ada kunjungan diam-diam dari adik-adik yang mulai mengerti, membawa harapan kecil bahwa suatu hari semuanya akan pulih. Suatu hari, Rani menerima tawaran mengajar di Universitas Negeri, posisi yang dulu mustahil karena latar belakang kami, dan itu menjadi bukti bahwa perubahan kecil demi kecil mulai terjadi. Saya tatap dia saat dia membaca surat tawaran itu di meja makan, matanya berkaca-kaca, dan kami berpelukan lama tanpa kata. Tapi kebahagiaan itu tak lepas dari bayang-bayang, karena ada kelompok baru yang mulai mengancam secara online, dan kami harus tetap waspada setiap saat. Malam-malam kami masih saling cerita tentang mimpi dan ketakutan, tangan saling genggam di bawah bantal, mengingatkan bahwa kami tak pernah sendirian lagi. Perusahaan saya meluncurkan koleksi khusus Cinta Tanpa Batas yang terinspirasi dari cerita kami, dan penjualannya meledak di kalangan muda, membawa pesan bahwa cinta sesama perempuan juga layak dirayakan. Rani ikut desain motif batik modern untuk koleksi itu, dan saat peluncuran di Mall Besar, kami berdiri bersama di panggung kecil, tepuk tangan lagi terdengar, kali ini lebih hangat dan tulus. Di tengah kesuksesan itu, saya sering bertanya dalam hati apakah harga yang kami bayar selama ini terlalu mahal, kehilangan keluarga, pekerjaan lama, ketenangan, tapi melihat Rani tersenyum setiap pagi saat menyiram tanaman di taman. Saya tahu jawabannya adalah tidak. Cinta kami telah mengubah kami menjadi versi lebih kuat dari diri sendiri.
Suatu sore, saat kami berjalan di pantai Ancol sambil pegangan tangan, angin laut meniup rambut Rani yang panjang, dia berhenti dan tatap saya dalam-dalam. Kamu tahu, hari itu di panggung penghargaan, saat semua berdiri, aku sadar kita menang. Saya cium tangannya, merasakan kehangatan yang sama seperti 7 tahun lalu. Perjalanan kami belum selesai, masih ada undang-undang yang harus diperjuangkan, masih ada hati yang harus dibuka, tapi setidaknya kami sudah membuka jalan untuk banyak orang lain. Malam itu di rumah, saya letakkan troy penghargaan lama di meja kerja, menyeka debu, dan tersenyum pada bayangan kami di kaca. Rani memeluk dari belakang, bisik, kita sudah sampai di sini. Ya, kita sudah sampai, meski dengan luka yang tak sepenuhnya sembuh. Dan saat saya matikan lampu, tangan kami saling genggam lagi. Saya tahu besok masih ada perjuangan, tapi kami siap hadapi bersama. Apakah keberanian mengungkap jati diri selalu benar meski harga yang dibayar sangat mahal?